Ya, Kami dari Kementerian Wartawan untuk menanyakan soal insiden yang terjadi kemarin di desa Kalete Batu, Kecamatan Misawa. Mungkin seperti apa pendapat teman-teman di polisi? Jadi rekan-rekan media, ini terjadi sekitar jam setengah 6 pagi kemarin, tanggal 3 April 2024. Ada seorang laki-laki inisial J. Ini yang diduga oleh keluarganya ODGJ. Dia melakukan tindakan kekerasan atau melakukan pembunuhan ke kedua orang tuanya, baik bapaknya maupun ibunya, dengan sejumlah beberapa tusukan, baik di dada maupun di punggung, sehingga mengakibatkan kedua orang tuanya meninggal dunia. Setelah itu, yang bersangkutan dengan membawa anak keduanya, perempuan sekitar umur 6 tahun, itu lari ke hutan, ke atas gunung, tepatnya di daerah belakang rumahnya. Lari ke atas gunung dan masih dalam pantauan kami. Selanjutnya, karena jarak yang cukup memakan waktu serta akses jalan yang kurang baik, dari Polsek Sumarorong bersama personil itu menuju ke TKP, dan menghubungi kesehatan untuk melaksanakan visum di lokasi kejadian. Pada saat akan melaksanakan visum, itu sudah kami berikan polis lain atau garis polisi di seputaran TKP, di tempat yang kami anggap bagian dari tempat kejadian. Saat itu banyak masyarakat yang berkumpul dan sudah dihimbau oleh Polsek karena ramainya masyarakat berkumpul di sana. Akhirnya pada saat kita akan menunggu atau memulai untuk proses visum luar untuk kedua korban tersebut, orang tuanya, itu si pelaku turun sempat bernegosiasi dengan personil Polsek untuk melepaskan anaknya dulu, karena kita akan mengevakuasi anaknya, karena anaknya dalam kekuasaan yang bersangkutan. Setelah anaknya dilepas oleh yang bersangkutan, dengan secara membabi buta, si pelaku ini menyerang warga yang sedang berkumpul di luar dari TKP, sehingga warga atau masyarakat yang ada di situ berhamburan keluar. Kami sudah berupaya untuk mencegah dari kepolisian. Kami akan mengambil tindakan terukur tegas, tapi karena banyaknya masyarakat yang berkumpul, kami tidak bisa mengambil tindakan tersebut. Sehingga ada dua masyarakat, salah satunya itu dokter atau petugas kesehatan dari Puskesmas Misawa, itu terkena sabetan parang, yang dimana dokter tersebut sekarang sudah dirujuk, pada saat itu dirujuk ke rumah sakit Polman dan sudah diambil tindakan operasi. Alhamdulillah sekarang juga kondisinya sudah semakin baik, tinggal menunggu pemulihan. Sama halnya juga satu orang yang terkena sabetan di punggungnya sudah dibawa ke puskesmas dan sudah juga dirujuk ke Polman untuk dilaksanakan operasi, dan kondisinya sekarang masih stabil. Ini kali ini Pak, belum selesai. Setelah itu, karena pelaku ini membabi buta menyerang, diambillah tindakan tegas oleh anggota kami, anggota Polri, sehingga mengakibatkan yang bersangkutan ini meninggal dunia. Demikian, silakan. Ini kan dinyatakan diduga ODGJ. Iya. Nah, yang menguatkan itu Pak, kira-kira apakah ada riwayat sebelumnya untuk bisa si pelaku ini dinyatakan ODGJ? Yang pertama, ada riwayat ODGJ yang bersangkutan pernah dirawat di rumah sakit tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, keterangan dari keluarganya. Yang ketiga, yang bersangkutan termasuk orang yang dalam pengawasan Puskesmas Misawa karena diduga ODGJ. Yang selanjutnya, dari pihak keluarga itu sudah menyiapkan pasung di belakang rumahnya, itu dengan beton, dengan jeruji besi.
Demikian. Ini kan pada saat insiden kemarin Pak, ada dokter yang kena sabetan parang. Apakah tidak ada pihak keamanan yang bersama dengan dokter pada saat ada insiden Pak, atau bagaimana? Ya saya sampaikan tadi Pak, pada saat si terduga pelaku ini kembali lagi ke kerumunan masyarakat Pak, mereka menyerang semua orang. Yang bersangkutan menyerang semua orang. Karena itu banyak yang bergumul Pak, jadi kita tidak bisa mengambil tindakan tegas Pak, di situ Pak. Sehingga terkenal lah ada 2 orang ini Pak, salah satu dokter ini kena sabetan senjata. Mengapa pihak kepolisian melakukan visum sementara dalam kondisi yang dalam keadaan tidak aman, Pak? Gimana? Mengapa pihak kepolisian memanggil dokter untuk melakukan visum sementara kondisi saat itu masih sedang tidak aman? Memanggil visum, tapi belum dilaksanakan Pak. Masih menunggu personel dari Polres, karena masih di jalan dengan Polres Pak. Itu selang waktunya berapa menit? Sekitar 5 menit aja. Pada saat si pelaku ini turun lagi dari gunung Pak, itu 5 menit jaraknya dari kedatangan tim kami dari Polres. Biasanya kan visum dilakukan itu ada 2, yang pertama di tempat atau dirujuk ke puskesmas untuk dilakukan. Kenapa mengambil tindakan dilakukan di tempat ini Pak? Pertimbangannya permintaan dari keluarga, karena akan cepat disemayamkan jenazah dari 2 orang tua ini. Jadi kami pertimbangkan visum di lokasi kejadian. Untuk kondisi TKP hari ini kemudian situasi keamanannya seperti apa untuk situasi sampai sekarang ini kondusif. Untuk jenazah dari terduga pelaku juga sudah dikembalikan ke keluarga tadi pagi. Apakah masih ada anggota personil disiapkan untuk menjaga? Untuk pengamanan masih ada, dipantau juga oleh Polsek Semarang. Sedikit lagi Pak, ini kan pihak ini kan si dokter ini kan terluka dan sampai dirujuk ke rumah sakit Polowali Pak. Nah, bagaimana dengan tanggapan pihak keluarga dokter ini Pak? Apakah tidak ada pihak keluarga yang keberatan Kak, atau seperti apa Pak sejauh ini? Kami berupaya untuk membantu dengan yang kami bisa, karena ini situasinya juga spontanitas kemarin, karena kondisi di lapangan juga tidak memungkinkan kami melakukan tindakan tegas yang seperti saya sampaikan tadi. Seperti itu. Tetap kami akan memberikan penjelasan, memberikan pengertian kepada keluarga dari dokter tersebut. Berapa lama yang dibutuhkan kepolisian untuk melumpuhkan pelaku itu setelah dia melakukan penebasan terakhir? Setelah dia melakukan penebasan, dia kejar anggota, disitulah dilumpuhkan. Berarti tidak lama setelah. Mungkin ada motifnya Pak. Dalam rilis saya lihat ada 2 kali penembakan Pak. Apakah betul itu dilumpuhkan dulu di bagian lutut baru ke bagian mana lagi? 3 kali, itu sebelumnya peringatan dulu Pak ke atas. Peringatan ke atas baru tembak kaki Pak. Karena masih lama baru ditembak. 3 kali ya? Berarti 3 kali tembakan? 3 kali udara Pak. Apakah ada kemungkinan Pak, ini si pelaku ini punya masalah dengan orang tuanya Pak hingga ini, atau hanya karena motifnya diduga Tidak ada Pak. Untuk sementara yang kami dapatkan tidak ada motif apapun, karena murni yang bersangkutan ini diduga ODGJ, karena juga dari riwayatnya juga di situ. Benarkah sebelum melakukan penganiayaan terhadap pembunuhan terhadap orang tuanya itu sempat mengantar istrinya ke Panah? Informasi dari keluarganya yang bersangkutan ini ke daerah Nosu melayat keluarga istrinya, karena di sana kambuh, sehingga dijemputlah oleh keluarga yang dari Misal sini untuk kembali ke Misal. Kalau pada saat Pak, ini antara pelaku dengan korban, kan dia orang tua, apa dia tinggal bersama atau dia hanya bertetangga? Tidak, rumah TKP itu rumah korban, rumahnya yang bersangkutan di bawahnya. Berarti pada saat insiden istrinya tidak ada di lokasi? Tidak ada lokasi. Terkait postingan yang beredar kemudian, apakah benar bahwa si pelaku menghabisi nyawa korbannya di halaman rumah, tidak di dalam rumah? Saya tambahkan, untuk pada saat si pelaku menikam orang tuanya, yang pertama itu yang ditikam itu ibunya, itu TKP-nya berada di dapur. Pada saat itu hasil dari keterangan saksi bahwa ibunya pada saat itu masak di dapur. Nah, kami juga sudah melakukan olah TKP, memang ada bercak darah di situ di bagian dapur. Setelah dia tikam, pergilah itu korban ibunya ke halaman depan.
di situ meminta pertolongan, Nah, dan berteriak, dia sempat berteriak. Nah, keluarlah bapaknya, suaminya si ibu ini. Nah, keluar terus langsung ditikam oleh si pelaku. Bagian apanya di Setelah mereka ditikam, kedua orang tuanya ditikam, ibu dan bapaknya ditikam. Nah, si pelaku ini memindahkan jenazah orang tuanya ke dalam rumah. Dia memindahkan jenazah orang tuanya ke dalam rumah. Nah, setelah meninggalkan jenazah orang tuanya di dalam rumah, dia ambil anaknya. Yang kebetulan anaknya itu usianya kurang lebih 6 tahun. Nah, dia pergi membawa anaknya ke hutan belakang rumahnya. Nah, Jadi setelah- ya, silakan. ya kan dia mengantar istrinya dijemput, kan ya? Dijemput oleh keluarganya. Berapa lama setelah dijemput itu kejadian ini terjadi, Pak? Langsung Sekitar 2 hari. 2 hari. Kalau ini si pelaku Pak, dia sudah berkeluarga, dia memiliki berapa anak Pak sekarang? Yang kami ketahui kakaknya salah dua anaknya 2. Ya kebetulan anak yang paling terakhir itu umur 6 tahun, yang paling tua. Kemudian yang kecil itu 8 bulan. umur berapa komandan? Untuk usia pelaku itu 38 tahun. Pada saat kepolisian tiba di sana, pelaku ini berada di hutan. Pada saat pihak polsek mendatangi TKP, Ya. nah, bersama mungkin ada tokoh-tokoh masyarakat di situ, pelaku memang tidak ada di tempat, masih berada di dalam hutan. Nah, itulah mungkin yang menjadi pertimbangan pihak polsek untuk datang ke TKP. Jadi pada saat pembunuhan Pak belum diketahui warga sekitar Pak ya, sehingga si pelaku masih sempat memindahkan jenazah orang tuanya ke dalam rumah. Pada saat pembunuhan, pada saat pelaku menghabisi nyawa korbannya, belum ada warga yang tahu sehingga pelaku masih sempat Belum memindahkan. ada, tapi mungkin mendengar suara teriakan. Sendiri Pak. Sementara ini kan saksi ini kan karena yang ada di TKP kan sudah meninggal semua. Jadi keterangan itu belum bisa kami dapatkan. Apalagi- Apa yang ditebas atau apa yang itu pertama kali kami pun tidak tahu. Biarpun kami punya data terkait keterusannya. Cuma yang pertama kali ditebas kami nggak tahu karena saksi yang ada di TKP itu tidak ada semua itu, hanya bertiga ini aja. Pada saat si pelaku keluar dari hutan dan menikam lagi dokter dan satu orang lagi, apakah ada kalimat yang keluar dari mulut pelaku, misalnya ngomel atau teriak-teriak? Tidak ada. Tidak ada. Spontan langsung menikah. Jadi memang tidak ada orang yang menyaksikan itu, Pak. Tidak ada orang yang menyaksikan dia membantai keluarganya. Tidak ada, kecuali mungkin anaknya. Tapi kan anaknya masih di bawah umur. Iya. Itu juga yang menjadi dasar kami memeriksa anaknya. Sementara anaknya juga masih dalam pengawasan keluarga. Jadi Pak, ini kan mungkin bisa dibilang warning bagi Kabupaten Mamasa Pak, ini kejadian. Nah, ke depan kira-kira apa langkah yang akan dilakukan untuk ketika ada ODGJ, apakah ada disiapkan tempat khusus atau seperti apa? Ya, jadi gini Pak, dengan adanya kejadian seperti ini, kami sudah mengirimkan PR ke jajaran di Polsek, jajaran Polsek Polres Mamasa. Kami meminta data seluruh ODGJ dengan segala macam klasifikasi maupun riwayatnya di masing-masing desa binaannya. Jadi kami minta data tersebut, akan kami kompil nanti dan akan kami koordinasikan dengan instansi terkait. Jadi akan kami komunikasikan gimana cara mengantisipasi seperti ini. Karena ODGJ ini kan orang yang tidak normal, dan mungkin kami bisa proses secara hukum. Nah, harus ada langkah-langkah untuk mengantisipasi. Kalau kami dari segi keamanan ya seperti ini, kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait seperti itu. Mungkin terakhir Pak, mungkin saya langsung saja ke 3 pertanyaan. Yang pertama bahwa pada saat si pelaku lari ke hutan, bagaimana dengan anaknya? Apakah tidak dilakukan penganiayaan dan sebagainya? Yang kedua, pertanyaan yang kedua, menjawab di media sosial itu terdapat pelaku yang pada saat sudah dilumpuhkan, dia saat itu sedang di borgol.
pertanyaannya diborgol dulu atau dilumpuhkan dulu baru diborgol. Ketiga, pertanyaan saya ketiga adalah bagaimana dengan SOP kepolisian Pak? Apakah sudah sesuai prosedur dengan tidak? Oke, terima saya kasih. jawab. Yang pertama nanti dijawab oleh Kapolres. Yang kedua itu pada saat setelah dilumpuhkan, anggotanya memastikan khawatir masih melakukan penyerangan maka diamankan dengan cara diborgol. Hanya memastikan saja itu. Borgol itu hanya memastikan bahwa yang bersangkutan sudah tidak melakukan perlawanan kembali. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi apa? SOP. Nah, SOP. Kalau SOP sudah kami lakukan secara benar. Cuma emang situasinya di masyarakat kalau seringkali itu ada tempat kejadian kamera polisian kan orang pada menonton. Nah ini jadi kendala buat kami. Sedangkan kami mengusir pun tidak pas juga di situasi seperti itu. Iya. Sedikit Pak Kapolres. Mungkin seperti anak yang pelaku umurnya kan baru 6 tahun Bos ya. 6 tahun. Pastikan dia pada waktu itu pembunuhan. Adakah dari pihak mana saja yang untuk ini kan supaya anak ini tidak trauma atau gimana? Itu ada. Iya. Jadi untuk pendampingan penanganan anak di bawah umur tentu kami bersama ya dengan instansi terkait, apakah ini dari dinas sosial untuk trauma healing atau dari dinas pemberdayaan perempuan. Tentu ini akan kita koordinasikan dengan pihak pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait. Dan mungkin kami juga dari psikologi Polda itu ada trauma healing di sini, nanti untuk kita akan bersurat terkait dengan pemilihan trauma healing dari anak-anak. Oke, terima kasih Pak. Satu tadi. Terkait kondisi anaknya ya. Memang pada saat kejadian tidak ada tanda-tanda upaya penganiayaan terhadap anaknya. Jadi dia kenal betul dia anak saya Pak ya. Ya, dia penganiaya anaknya. Dia tidak aniaya anaknya. Tidak ada goresan sedikit pun di tubuh anaknya. Tidak ada. Dan juga satu lagi saya tambahkan bentuk perhatian kami terhadap dokter yang terluka kemarin karena itu juga menjadi bagian dari kegiatan kami di lapangan. Ini Kapolsek Semarorong beserta personilnya juga sedang menuju ke RSUD Polda untuk memantau sama memberikan menjenguk pada yang bersangkutan. Demikian. Jadi bisa dipastikan Pak ya bahwa pembunuhan di sana itu kan karena modus misalnya dia dendam, dia Tidak ada. Sementara ini yang kami dapat pastikan di lapangan itu mungkin karena yang bersangkutan sakit dia dia. bisa ini. Timur nih Pak ya, ODGJ ya. Iya. Mungkin ada rekan-rekan yang mau melihat datanya ada di kami terkait dia terdapat di identifikasi kasus ODGJ. Asal sudah dibenarkan Pak. Iya. Bisa dirilis di grup Pak. Oh iya. Nah, Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih. Pak Siban. Siap.